Dan selamat datang di channel Sevo. Di sini saya akan memberikan sebuah segmen baru, yaitu tentang jalan-jalan jurnal. Jadi maksud dari segmen ini akan membahas suatu jurnal yang kita akan menjelajahi di mana jurnal tersebut diambil. Jadi untuk kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Mukminin, NIM 18032, kelas A18, Fakultas Keperawatan, Universitas Jember. Baik, di sini jurnal yang saya ambil berjudul Pola Makan dan Pola Pencarian Pengobatan Ibu Hamil dalam Persepsi Budaya Suku Muna, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Di sini kita akan berkenalan bagaimana pola pencarian atau bagaimana demografi yang ada di Pulau Muna atau suku Muna tersebut. Jadi suku Muna terletak di Sulawesi Tenggara dengan wilayah administratifnya yaitu di Raha. Baik, di sini mayoritas dari penduduk dari suku Muna tersendiri yang berada di Raha ini pekerjaan mayoritas sebagai seorang nelayan juga petani. Itu juga menjadi alasan bagaimana budaya nanti untuk ibu hamil harus ada makanan yang dianjurkan, juga ada makanan yang dipantang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah makanan yang dianjurkan sebelum hamil, lalu makanan yang dipantang sebelum hamil, bagaimana pola pencarian pengobatan sebelum hamil, bagaimana makanan yang dianjurkan setelah kelahiran dan juga makanan yang dipantang setelah kelahiran, dan bagaimana menurut persepsi dari medis terkait dengan budaya-budaya yang sudah turun-temurun di suku Muna tersebut. Baik, kita mulai yang pertama yaitu adalah makanan yang dianjurkan sebelum lahir. Jadi ada beberapa makanan yang dianjurkan oleh budaya suku Muna. Yang pertama adalah sayuran, karena mereka beranggapan bahwa sayuran itu dapat memperkuat dari ibu dan juga janinnya. Jadi persepsi dari orang Muna atau suku Muna itu sendiri dianjurkan apabila ada ibu hamil itu makan sayuran hijau khususnya. Yang kedua adalah air kelapa. Air kelapa ini diasosiasikan dengan bagaimana anaknya nanti diharapkan bisa menjadi cantik dan juga bersih seperti air kelapa. Ada makanan buah jambu, telur, sayur bening, karena menurut mereka makanan-makanan tersebut bagus untuk kelahiran dan juga untuk ibu hamilnya. Lalu ada beberapa makanan yang dipantang oleh suku Muna. Yang pertama adalah mangga macan, lalu ada nanas, karena kedua dari buah tersebut dianggap mempunyai sifat yang panas. Jadi ketika ibu hamil itu makan nanas atau makan mangga macan, dikhawatirkan akan jadi keguguran, mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan karena melanggar dari adat istiadat dari suku Muna itu sendiri. Lalu yang kedua adalah nangka dan juga pepaya, karena pepaya dan juga nangka mempunyai getah yang membuat lengket. Nah, dengan hal itu, maka suku Muna mengasosiasikan bahwa ibu hamil akan mengalami kesulitan dalam melahirkan anaknya. Lalu ada terong dan juga jantung pisang, karena suku Muna sendiri mengasosiasikan bahwa ketika ibu hamil makan terong dan juga jantung pisang akan mengakibatkan anaknya akan berkulit hitam dan juga akan terdampak sesuatu yang buruk. Lalu pola pencarian dari masyarakat suku Muna itu sendiri, yang pertama adalah mengobati diri sendiri, yang kedua adalah secara tradisional, yang ketiga secara profesional. Jadi untuk penyakit yang ringan atau gangguan kehamilan yang ringan, suku Muna memberikan pengobatan kepada diri sendiri yang dilakukan oleh keluarganya sendiri atau dukun keluarga sendiri. Lalu yang kedua adalah tradisional. Dalam tradisional ini sendiri, masyarakat akan mendatangi dukun beranak yang mempunyai beberapa landasan, yaitu adalah kepercayaan, lalu ada perawatan dan juga pengobatan.
seperti halnya seorang tenaga medis. Lalu ada kontrol letak bayi, juga mendapatkan nasihat dari dukun beranak agar kelahirannya atau kehamilan itu lancar-lancar saja. Lalu ada beberapa penduduk juga berkunjung kepada tenaga kesehatan profesional, yaitu tenaga medis, untuk memeriksa kehamilan, juga perawatan karena gangguan kesehatan yang tidak bisa diatasi oleh dukun beranak. Nah, biasanya ketika suku Muna berkunjung ke tenaga medis itu pada saat adanya posyandu. Nah, di dalam posyandu ini biasanya ada bidan untuk mengatasi masalah-masalah kehamilan. Lalu ada setelah melahirkan. Jadi di sini ada beberapa makanan yang dianjurkan oleh suku Muna. Yang pertama adalah ikan bakar, nasi tanpa garam, dan sayur tanpa garam. Nah, dalam ikan bakar sendiri atau kepercayaan untuk mengonsumsi ikan bakar di suku Muna itu merupakan bagaimana untuk mewarisi saja tradisi atau adat istiadat dari suku Muna sendiri agar tidak lepas. Jadi selama 44 hari ibu yang baru melahirkan akan mengonsumsi ikan bakar. Lalu yang kedua ada makanan yang dipantang. Makanan yang dipantang ini biasanya makanan yang bersifat panas dan juga asin. Nah, jadi di dalam makanan yang dipantang ini ada garam. Nanti ditakutkan karena ibu hamil yang mengonsumsi garam akan mempunyai wajah pucat. Lalu ada ikan basah karena dikhawatirkan nanti ibu setelah hamil akan mempunyai proporsi tubuh yang akan membesar atau menjadi gemuk. Menghindari pepaya karena dianggap akan mengakibatkan ambeien. Terus yang kedua adalah sayur kelor karena dia dikhawatirkan akan memiliki tulang keropos dan juga otot akan melemah. Lalu tidak disarankan untuk mengonsumsi kangkung dan juga ikan pari karena menurut suku Muna diasosiasikan bahwa kangkung mempunyai batang yang berunggah. Batang yang berunggah itu diasosiasikan sebagai tulang dari ibu hamil. Jadi takutnya nanti ibu hamil akan mempunyai tulang keropos. Lalu selanjutnya bagaimana pandangan dari saintis atau peneliti atau tenaga profesional dalam menanggapi budaya dari suku Muna itu sendiri. Yang pertama yang dianjurkan yaitu ketika ibu hamil menurut suku Muna adalah makan sayuran. Hal ini sejalan atau berbanding lurus terkait dengan bagaimana komposisi nutrisi dari sayuran itu sendiri, zat besi, vitamin C dan juga vitamin A dan juga vitamin-vitamin yang mungkin akan dibutuhkan oleh ibu hamil nantinya. Yang kedua adalah air kelapa muda. Jadi air kelapa muda ini menurut beberapa peneliti itu dianjurkan untuk ibu hamil dikarenakan membantu melarutkan vitamin dan juga zat besi sehingga nutrisi yang dimakan atau dikonsumsi oleh ibu hamil akan segera terserap oleh si janinnya sehingga pertumbuhan juga perkembangannya akan maksimal. Lalu makanan yang dipantang adalah nanas dan juga mangga. Nanas dan juga mangga ini seharusnya malah dimakan oleh ibu hamil karena kan pada nanas memiliki vitamin C dan juga vitamin B, kalsium, fosfor, zat besi dan juga kalium yang berguna bagi ibu hamil. Tapi perlu diperhatikan bagaimana pola atau jumlah yang dimakannya. Lalu ada mangga. Mangga dalam pandangan dari saintis sangat baik bagi ibu hamil karena memiliki vitamin A, B, dan C serta mineral-mineral lainnya yang dapat membantu meningkatkan kondisi dari ibunya yang mungkin kelelahan karena membawa beban yang lebih berat. Untuk pantangannya, mengapa suku Muna tetap memberlakukan bagaimana makan yang dianjurkan, makanan yang dipantang? Itu dikarenakan mereka mewarisi bagaimana budaya mereka secara turun-temurun karena itu sebuah kepercayaan dari mereka sendiri. Yang kedua, untuk menghindari masalah kehamilan yang disebabkan oleh beberapa hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Jadi untuk kesimpulan yang bisa kita ambil dari suku Muna itu sendiri, tidak semuanya itu salah dari suku Muna itu untuk dalam mewarisi sebuah kebudayaan mereka.
karena ada alasan-alasan tersendiri, mulai dari alasan budaya dan juga warisan adat istiadat mereka sendiri. Tapi untuk meluruskan beberapa hal tersebut, perawat dan juga tenaga kesehatan lainnya perlu mengadakan edukasi dan juga menyampaikan informasi agar ibu hamil dari suku Muna itu sendiri bisa berkembang lebih baik lagi. Karena ada beberapa makanan yang dipandang tapi justru baik untuk kesehatan ibu hamil, contohnya tadi adalah nanas dan juga mangga.